Hidup penuh dengan jebakan. Beberapa orang jatuh cinta padanya dan terjebak sehingga mereka menjadi cemas dan kurang termotivasi. Hidup bukan hanya ditentukan oleh apa yang kita lakukan, tapi juga apa yang kita hindari. Bagi kalian yang menonton sampai akhir video ini, akan sepenuhnya menyadari jebakan yang membuat kita kadang terlena. Dan inilah 15 jebakan hidup yang harus kamu hindari. Nomor 1. Jebakan dopamin instan. Dopamin adalah zat kimia dalam otak saat seseorang mengalami sensasi perasaan senang akan melihat atau melakukan sesuatu. Namun, memiliki dopamin yang tepat penting untuk tubuh dan otak. Jika kamu salah satu orang yang baru bangun tidur dan langsung ngecek HP seperti Instagram atau TikTok, maka bisa jadi kamu terkena jebakan dopamin instan, di mana jika berlebihan, dopamin dalam dirimu akan membuatmu kecanduan dan sulit berhenti. Alhasil, sebagian besar waktumu bisa jadi kamu habiskan untuk online. Teknologi modern saat ini pun memberimu dopamin setiap kali menghabiskan waktu untuknya, di mana programmer telah merancang algoritma sehingga kamu akan terus disajikan dengan konten-konten yang akan terus membuatmu terlena alias scrolling terus-terusan. Nomor 2. Jebakan bangga diri alias ujub. Inilah jebakan yang bisa bikin kamu sombong. Jika kamu tidak mengetahui sesuatu, bukannya menyelesaikannya dengan belajar sungguh-sungguh dan mengembangkan diri kamu bisa jadi malah mundur dan stuck, sehingga tetap bikin kamu berada di level yang sama terus-menerus. Kamu terlalu malu untuk minta bantuan, dan kamu terlalu bangga terlihat mencoba sesuatu yang baru. Mulailah berpikiran terbuka dan jangan suka memandang rendah atau menghakimi orang lain, karena pada saat orang lain mengejar kesuksesannya, kamu terjebak dengan impianmu sendiri. Mulailah untuk belajar dan menerima saran dari orang lain, dan tidak hanya fokus dengan dirimu sendiri. Nomor 3. Jebakan terburu-buru. Apakah kamu memperhatikan bahwa setiap orang selalu terlihat berpacu dengan waktunya? Kebanyakan orang selalu terburu-buru untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Mereka terus memberitahu orang di sekitarnya bahwa mereka tidak punya waktu untuk orang lain. Kebanyakan orang-orang sebenarnya hanya bingung apa yang mendesak dan apa yang penting. Bahkan ketika hal-hal sepele dibuat mendesak, hal ini pun membuat kita mudah untuk jatuh ke dalam perangkap melupakan hal-hal penting. Asal teman-teman tahu, kalau orang-orang sukses di luar sana tidak pernah sibuk, melainkan mereka produktif. Jadi pelajarilah untuk membedakan antara yang mana yang penting dan mana yang mendesak. Nomor 4. Jebakan keraguan-raguan berkepanjangan. Jebakan orang pelin-pelan yang kebanyakan mikir dan biasanya mereka tinggal diam dan hasilnya nol besar. Saat sedang dihadapkan pada pilihan, mereka seringkali ragu-ragu dengan keputusannya. Contohnya ketika kamu lagi di persimpangan jalan. Kamu sudah tahu jalan mana yang harus diambil, tapi kamu masih berpikir sehingga banyak waktu yang terbuang. Padahal di waktu itu kamu bisa memanfaatkannya untuk melakukan kegiatan lain yang meningkatkan skill dirimu. Sama seperti kesempatan, terkadang kita menyesal telah menyia-nyiakannya. Waktu yang kita gunakan untuk menjadi produktif tertunda karena kesempatan pertama yang kita lewatkan. Apalagi jika kamu adalah seorang pria yang menunda-nunda dalam memilih. Untuk itu, hiduplah dalam pilihanmu sendiri, bukan ditentukan oleh keadaan atau tuntutan orang lain. Nomor 5. Jebakan solusi cepat. Semua orang menginginkan solusi cepat untuk semua masalah mereka. Tanpa disadari, kita mengabaikan kesehatan, waktu bersama orang terdekat, dan pembelajaran hidup lainnya. Cobalah mencari solusi yang efektif daripada mengambil jalan pintas tanpa bisa membuatmu jatuh. Terkadang juga membutuhkan seseorang untuk berjalan di sampingmu.
Nomor 6. Jebakan inflasi gaya hidup. Saat segalanya mulai berjalan dengan baik, apalagi dari segi karir, saat itulah jebakan ini membuatmu merasa bisa memiliki segalanya. Orang-orang biasanya membuat kesalahan dengan meningkatkan gaya hidup mereka bersama dengan penghasilan mereka. Masalahnya adalah kamu membuat kesalahan jangka panjang dengan asumsi penghasilanmu akan terus naik atau setidaknya bertahan. Mulailah untuk menabungnya daripada mengikuti keinginanmu. Jangan jadikan selebritis, rapper, atau atlet menjadi patokanmu untuk bergaya. Hiduplah sesuai kebutuhan, karena di saat kamu merasa sudah tidak mampu membayar sewa rumah, disitulah letak penyesalanmu. Kamu ingin orang lain mengenalmu yang sukses dan melihat seberapa baik kehidupanmu dengan menunjukkan barang-barang mewahmu, sehingga kamu akan kembali ke jebakan berbangga diri. Mulailah untuk mewaspadai hal ini sebelum kamu jatuh ke dalamnya. Nomor 7. Jebakan memulai kehidupan. Beberapa orang hidup dengan ilusi. Mereka menunggu sesuatu seperti mempersiapkan kehidupan untuk dimulai di masa depan. Tahukah kamu apa maksudnya? Pada satu titik kehidupan akan dimulai, di mana kamu berpikir kalau itulah langkah awalmu memulai hidup, kamu mengharapkan seseorang atau keajaiban datang padamu tanpa berusaha. Contohnya mendapat pasangan yang kaya, menunggu teman yang sukses, atau bahkan menunggu warisan. Momen ilusi inilah yang harus kamu hindari dan cobalah untuk memulai kehidupanmu dengan kerja keras sendiri. Nomor 8. Jebakan situasi yang sama. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang bertahan dalam hubungan yang tidak memuaskan mereka? Mereka terlalu takut sendirian atau memulai dari awal. Banyak orang yang masih bertahan dengan pekerjaannya meskipun faktanya mereka sengsara dan hanya terjebak di situasi yang sama bertahun-tahun. Tidak ada perkembangan karir, selalu kerja lembur, ataupun koneksi sosial yang membuatmu berkembang. Sementara kehidupan harus terus maju dan tidak hanya tinggal di waktu yang sama. Jangan takut akan perubahan dan cobalah untuk bertumbuh. Nomor 9. Play victim trap. Beberapa dari kita pernah mendengar atau bahkan terjadi pada diri sendiri. Kita mengatakan, mengapa selalu terjadi hal-hal buruk pada saya, dan berpikir, saya sepertinya tidak punya waktu untuk istirahat. Hal ini adalah mental yang selalu menganggap dirinya adalah korban, seolah mereka tidak pernah melakukan kesalahan pada diri mereka dan selalu menimpanya ke orang lain. Kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalahmu sendiri karena solusi tidak ada di tanganmu. Kamu selalu menganggap dirimu hanya makhluk rapuh, dan dunia ini adalah tempat yang jahat yang bertekad untuk menyakitimu. Cobalah introspeksi diri karena manusia adalah makhluk dua arah. Nomor 10. Perangkap waktu luang. Beberapa orang benar-benar berpikir akan selalu ada waktu sampai mereka tidak menyadari ada jendela peluang tertentu yang mungkin kamu lewatkan. Perlu diingat, hidup akan terasa sangat berbeda pada usia 20 tahun dibandingkan pada usia 60 tahun. Beberapa orang tetap menunda impian mereka, keinginan mereka, dan tujuan mereka. Berpikir mereka akan punya waktu, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak ada. Ketika kamu meningkatkan volume waktu yang turun, dan kemudian kamu bertambah tua, meskipun naik kembali, nilai waktunya telah turun. Cari tahu kapan waktu yang tepat untuk kamu. Tetapi ingat, jangan menunggu terlalu lama. Semakin cepat kamu memulai, maka akan lebih banyak waktu untuk menjadi produktif. Nomor 11. Jebakan penyelamat dan harapan. Ini adalah jebakan yang berlaku untuk kamu dan juga berlaku untuk orang lain. Jika kamu sedang menunggu penyelamat muncul dalam hidupmu dan dia akan memperbaikinya, cobalah untuk tidak mengharapkan itu termasuk keluargamu. Keluarga seringkali jadi penyelamat hidup kita, tapi menggantungkan segalanya juga termasuk berlebihan. Kamu harus mulai belajar mengambil keputusan sendiri. Jangan tunggu untuk ditarik saat kamu jatuh dan bangkitlah sendiri. Jangan menunggu seseorang untuk mengubah nasib atau tabiat burukmu.
belajar dan motivasi dirimu sendiri, maka kamu akan merasakan kemenangan. Nomor 12, jebakan pendidikan. Tolak ukur orang yang berkualitas adalah pendidikan. Kebanyakan orang-orang berpikir pendidikan yang sebenarnya diambil di bangku sekolah. Namun, banyak orang sukses di luar sana yang minim pendidikan tapi bisa melakukan lebih. Untuk itu, jangan remehkan nilai pembelajaran online dari aplikasi YouTube atau apa yang bisa kamu dapatkan dengan kursus digital yang biayanya lebih terjangkau. Belajar untuk mengasah kemampuanmu dan tidak terjebak dengan status pendidikan. Nomor 13, jebakan pay later. Istilah pay later saat ini atau beli sekarang bayar nanti merupakan hal yang lumrah dan disukai banyak orang karena terasa lebih mudah. Opsi beli sekarang bayar nanti di dompet menjadi tren dan merantai. Berhenti membelanjakan uang yang tidak kamu miliki. Lembaga keuangan ingin kamu diperbudak melalui hutang dengan cara itu. Kamu bekerja dan sebagian dari penghasilanmu akan selalu pergi ke mereka. Begitulah cara mereka menghasilkan uang. Mereka meminjamkanmu beberapa dan kamu membeli barang yang kamu sukai, kemudian memiliki kewajiban bekerja sebagai budak untuk membayarnya kembali. Percayalah, akan lebih baik berbelanja dengan cash daripada kredit. Cobalah untuk mengatur keuanganmu dan meredam keinginanmu. Nomor 14, jebakan kelangkaan. Kebanyakan orang hidup dengan pola pikir bahwa barang yang langka tidak akan cukup untuk semua orang sehingga menjadi rebutan. Barang yang limited edition tidak akan kamu dapatkan jika tidak cepat dan mendapatkannya sebanyak mungkin. Kamu akan merasa kelaparan, padahal bagi produsen barang harus tetap di stok untuk menjalankan bisnis. Karena strategi limited edition ini, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan momen ini. Cobalah untuk berpikir realistis, hidup secukupnya dan membeli untuk stok 1 bulan bukan untuk 1 tahun atau mengambil untung darinya. Pada waktunya menjauhlah dari orang-orang dengan pola pikir barang limited edition. Nomor 15, jebakan pengen menang sendiri. Hidup memang seperti kompetisi, tetapi sebenarnya bukan lebih dari satu pemain. Beberapa orang hanya peduli untuk melakukan yang lebih baik daripada orang-orang di sekitar mereka. Orang lain menetapkan standar mereka dan ini berfungsi jika kamu membandingkan diri kamu dengan orang-orang berkinerja tinggi atau yang merupakan cermin lengkap dari nilai dan tujuan kamu sendiri. Tetapi yang keliru adalah jika kamu dikelilingi oleh pecundang dan merasa lebih baik karena kamu adalah pecundang yang lebih sedikit dari kelompok itu, sebenarnya kamu tidak menang dan kamu masih pecundang. Karena tujuannya adalah menang untuk ras kamu sendiri. Kamu berpacu melawan kemiskinan. Kamu berpacu melawan hal yang biasa-biasa saja dan tidak berarti kamu tidak jatuh ke perangkap ini. Jika kamu menyadari ini, maka tingkatkanlah kualitas diri kamu, tidak hanya bercermin di lingkungan sekitarmu, tapi lebih mengglobal.